Siapa sebenarnya sosok di balik kemeja putih sederhana ini? Selama 1 dekade, dia mendominasi panggung politik Indonesia dengan gaya yang tak terduga. Banyak yang mengira dia hanyalah orang biasa dari pinggiran sungai. Namun, di balik senyum itu, terdapat strategi catur yang membuat lawan politiknya bertekuk lutut. Hari ini, kita akan membongkar lapisan-lapisan rahasia dari perjalanan Joko Widodo. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah desain besar yang sangat rapi? Mari kita telusuri jejak yang ditinggalkannya, dari Solo hingga ke jantung kekuasaan di Jakarta. Selamat datang di kanal kami. Dalam episode spesial kali ini, kita tidak hanya akan melihat biografi biasa, melainkan sebuah analisis mendalam bergaya investigasi mengenai manuver-manuver paling kontroversial dan sukses dari masa kepemimpinan Jokowi. Kita akan membahas dari awal mula kemunculannya yang fenomenal hingga akhir masa jabatannya yang penuh dengan perdebatan. Siapkan diri Anda untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Pastikan Anda menyimak hingga akhir karena ada detail yang mungkin selama ini luput dari perhatian media arus utama. Semuanya bermula dari bantaran sungai di Surakarta. Tahun 2005, seorang pengusaha mebel sederhana muncul di panggung publik tanpa koneksi politik yang kuat. Bagaimana mungkin seorang orang luar bisa memenangkan kursi wali kota? Banyak yang menyebutnya sebagai anomali, namun jika kita perhatikan lebih dekat, ada pola yang sangat cerdas di sana. Dia menggunakan kedekatan personal dan dialog langsung sebagai senjata utamanya. Ini adalah babak pertama dari apa yang nantinya akan dikenal sebagai fenomena Jokowi yang mengguncang tatanan elit politik lama. Di Solo, dia memperkenalkan konsep blusukan, sebuah metode yang kemudian menjadi ciri khasnya. Dia mendatangi pasar, masuk ke selokan, dan berbicara dengan pedagang kaki lima. Bagi sebagian orang, ini adalah pencitraan, namun bagi rakyat, ini adalah harapan baru. Strategi ini sangat efektif menghancurkan barikade antara pemimpin dan rakyatnya. Namun di balik itu semua, mesin politik sedang bekerja keras membangun citra yang tak tertandingi. Solo hanyalah laboratorium kecil sebelum dia melompat ke panggung yang jauh lebih besar dan berbahaya. Keberhasilannya menata Solo tanpa kekerasan saat relokasi pasar menjadi sorotan nasional. Media mulai meliriknya sebagai simbol pemimpin masa depan. Namun, ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah dia bergerak sendiri, ataukah ada kekuatan besar di belakangnya yang sedang mempersiapkan kuda hitam untuk menggeser dominasi tokoh-tokoh lama? Langkahnya menuju Jakarta pada 2012 bukan sekedar pindah tugas, melainkan sebuah invasi politik yang direncanakan dengan sangat matang oleh koalisi-koalisi strategis. Jakarta, 2012. Kota yang penuh dengan intrik dan kemacetan menjadi panggung berikutnya. Dengan bantuan Ahok sebagai wakilnya, Jokowi membawa gaya kepemimpinan yang meledak-ledak dan transparan. Video rapat yang diunggah ke YouTube mengubah cara rakyat melihat birokrasi. Namun, Jakarta hanyalah batu loncatan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, tekanan agar dia maju ke pemilihan presiden mulai menguat. Inilah momen krusial di mana dia harus memilih antara janji membenahi Jakarta atau ambisi memimpin bangsa yang besar ini. Tahun 2014 menjadi tahun yang paling panas dalam sejarah politik modern kita. Jokowi berhadapan dengan tokoh militer kuat Prabowo Subianto. Narasi yang dibangun adalah rakyat versus elit. Kampanye ini penuh dengan serangan, hoaks, dan polarisasi yang tajam. Namun, Jokowi tetap tenang. Dia menggunakan konser salam 2 jari sebagai unjuk kekuatan massa yang organik. Kemenangannya yang tipis namun sah, menandai era baru di mana seorang warga sipil biasa bisa menjadi panglima tertinggi di republik ini. Setelah dilantik, tantangan sebenarnya dimulai. Dia mewarisi birokrasi yang lamban dan sistem yang korup. Fokus utamanya adalah infrastruktur. Jalan tol, bendungan, dan bandara mulai dibangun di seluruh pelosok negeri. Dia ingin menyatukan Indonesia melalui konektivitas fisik. Namun, pembangunan besar-besaran ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari sinilah muncul kritik mengenai hutang negara dan ketergantungan pada investasi asing. Namun bagi Jokowi, ini adalah fondasi, meskipun harus melalui jalan yang sangat terjal. Namun, politik tidak pernah sesederhana membangun jalan. Di balik layar, Jokowi harus berhadapan dengan tekanan partai pengusungnya sendiri. Hubungannya dengan Megawati Soekarno Putri sering digambarkan sebagai hubungan antara petugas partai dan ketua umum. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali?
Apakah Jokowi benar-benar mandiri dalam mengambil keputusan, atau ada kompromi-kompromi gelap di balik pintu tertutup istana? Inilah misteri yang selalu menyelimuti setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Salah satu momen paling menegangkan adalah saat dia berani mengambil alih saham mayoritas Freeport. Ini adalah langkah yang dianggap mustahil oleh presiden-presiden sebelumnya. Tekanan internasional sangat besar, namun dia tidak mundur. Langkah ini memberinya citra sebagai pemimpin yang nasionalis dan berani. Namun di sisi lain, aktivis lingkungan mulai mengkritik dampak dari ekstraksi sumber daya alam yang semakin masif. Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi menjadi titik lemah yang sering kali diserang oleh para kritikusnya. Memasuki periode kedua setelah memenangkan pemilu 2019 yang penuh drama, Jokowi melakukan langkah yang sangat mengejutkan, mengajak rival beratnya, Prabowo Subianto, masuk ke dalam kabinet. Langkah ini membuat pendukung kedua belah pihak terheran-heran. Apakah ini bentuk rekonsiliasi demi persatuan bangsa, atau sebuah strategi untuk mematikan oposisi? Dengan bergabungnya Prabowo, praktis hampir tidak ada kekuatan penyeimbang yang kuat di parlemen. Demokrasi kita seolah-olah masuk ke dalam babak baru yang penuh dengan konsensus elit. Pandemi COVID-19 datang menghantam, menguji ketangguhan kepemimpinannya. Di saat dunia panik, Jokowi mencoba menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Keputusannya untuk tidak melakukan lockdown total menuai pro dan kontra. Dia dikritik karena lebih mementingkan ekonomi daripada nyawa manusia. Namun di sisi lain, banyak rakyat kecil yang berterima kasih karena tetap bisa mencari nafkah. Ini adalah masa-masa paling gelap, di mana setiap keputusan yang diambil seperti berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Namun di tengah pandemi, sebuah proyek ambisius tetap berjalan, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Memindahkan ibu kota ke tengah hutan Kalimantan adalah langkah yang sangat radikal. Kritikus menyebutnya sebagai proyek mercusuar yang membuang-buang anggaran, sementara Jokowi menyebutnya sebagai simbol pemerataan pembangunan. IKN menjadi pertaruhan terbesar bagi warisannya. Jika berhasil, dia akan dikenang sebagai pembuat sejarah. Jika gagal, kota itu hanya akan menjadi hutan beton yang terbengkalai. Bagaimana nasib proyek ini di masa depan? Mari kita bahas sisi yang lebih gelap, pelemahan KPK dan pengesahan Omnibus Law. Banyak aktivis menilai bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Demonstrasi besar-besaran meletus di berbagai kota. Namun, pemerintah tetap bergeming. Ada kesan bahwa demi stabilitas ekonomi dan kemudahan investasi, beberapa pilar demokrasi harus dikorbankan. Apakah ini harga yang pantas untuk sebuah kemajuan fisik? Atau adakah pengaruh dari para oligarki yang menginginkan regulasi yang lebih longgar bagi bisnis mereka? Jangan lupakan kasus-kasus besar yang mengguncang institusi keamanan selama masanya. Dari kasus Verdi Sambo hingga tragedi Kanjuruhan. Meskipun Jokowi seringkali bersikap tegas secara lisan, publik merasa reformasi di tubuh Polri masih sangat jauh dari harapan. Ketidakpuasan ini menumpuk, menciptakan jurang antara narasi keberhasilan pemerintah dan realitas ketidakadilan yang dirasakan rakyat di lapangan. Mengapa presiden yang begitu populer tampaknya tidak berdaya menghadapi kekuasaan negara di dalam institusi tersebut? Dan kemudian datanglah drama politik yang paling mengguncang, isu perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Meskipun berkali-kali membantah, gerakan di bawah tanah terus bekerja. Isu ini menciptakan ketegangan luar biasa dalam hubungan Jokowi dengan PDIP. Hubungan yang tadinya harmonis mulai retak secara perlahan namun pasti. Banyak yang melihat ini sebagai upaya Jokowi untuk tetap memegang kendali kekuasaan lebih lama. Ambisi atau kebutuhan akan keberlanjutan proyek-proyek besarnya? Jawabannya masih tersimpan rapat di balik dinding istana. Puncaknya adalah ketika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial memuluskan langkah ini. Kritikus menyebutnya sebagai kebangkitan dinasti politik yang dipaksakan. Ini adalah titik di mana banyak pendukung setianya merasa dikhianati. Apakah Jokowi sedang membangun dinasti untuk melindungi kepentingannya setelah tidak lagi menjabat? Manuver ini dianggap sebagai gerakan catur paling berani, sekaligus paling beresiko yang pernah dia lakukan. Investigasi kita membawa kita pada pertanyaan tentang oligarki. Banyak yang percaya bahwa Jokowi telah berhasil merangkul para pengusaha besar untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Hubungan timbal balik ini memastikan stabilitas politik, namun seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat kecil di daerah konflik agraria. Pembangunan infrastruktur yang cepat seringkali dibayar mahal dengan penggusuran lahan. Di sini, kita melihat kontradiksi nyata dari seorang pemimpin yang dulu mengaku berasal dari rakyat kecil. Di kancah internasional, Jokowi membawa Indonesia menjadi pemain yang diperhitungkan. Kesuksesan G20 di Bali dan upaya mendamaikan Rusia-Ukraina meskipun hanya simbolis, menunjukkan bahwa dia ingin Indonesia memiliki suara di tingkat global. Dia tidak lagi hanya fokus pada urusan domestik. Namun, pendekatannya tetap pragmatis. Diplomasi ekonomi adalah nomor satu. Dia lebih suka bicara tentang investasi daripada isu-isu hak asasi manusia global. Inilah yang membuatnya diterima baik oleh negara barat maupun timur. Tapi bagaimana dengan janji-janji penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu? Ini adalah hutang yang belum terbayar lunas. Meskipun ada pengakuan resmi dan penyesalan dari negara, banyak keluarga korban yang merasa keadilan substantif belum tercapai. Seolah-olah ada batasan tak terlihat yang tidak berani diterjang oleh Jokowi demi menjaga stabilitas koalisinya dengan pihak-pihak yang mungkin terlibat di masa lalu. Ini tetap menjadi noda hitam dalam catatan kepemimpinannya yang cemerlang di bidang fisik. Melihat gaya komunikasinya, Jokowi adalah ahli dalam menggunakan simbol. Dari cara berpakaian, sepatu kets yang dia pakai, hingga motor customnya. Semua itu adalah pesan yang dirancang untuk mendekatkan diri dengan milenial dan Gen Z. Dia paham betul kekuatan media sosial. Tim medianya bekerja sangat rapi, menciptakan narasi presiden yang bekerja. Namun, di balik narasi itu, ada mesin pengolah data yang sangat canggih untuk memonitor sentimen publik secara real-time. Kita juga harus melihat bagaimana dia mengelola kabinetnya. Jokowi dikenal sering melakukan reshuffle pada hari Rabu Pon, hari yang dianggap sakral dalam penanggalan Jawa. Ini menunjukkan sisi spiritualnya yang kental dengan budaya Jawa. Namun, secara politis, ini adalah cara dia memberikan peringatan kepada menteri-menterinya agar tidak bermain-main. Dia memegang kendali penuh, dan tidak ada yang benar-benar aman jika performa mereka tidak sesuai dengan target yang dia tetapkan. Seiring mendekatnya akhir masa jabatannya, muncul fenomena relawan Jokowi yang tetap setia, bahkan melebihi kesetiaan pada partai. Kekuatan relawan ini menjadi instrumen politik yang sangat efektif untuk menekan lawan-lawannya. Mereka adalah tentara digital dan lapangan yang siap membela setiap kebijakannya. Ini adalah bentuk kekuatan politik baru di Indonesia yang belum pernah ada sebelumnya. Jokowi berhasil menciptakan basis massa yang loyal secara personal, bukan berdasarkan ideologi partai. Kritik paling tajam baru-baru ini datang dari para akademisi dan guru besar berbagai universitas. Mereka menyerukan keprihatinan atas etika bernegara yang dianggap merosot. Bagi Jokowi, ini mungkin hanyalah bising politik, namun bagi sejarah, ini adalah peringatan serius. Bagaimana seorang pemimpin mengakhiri masa jabatannya seringkali lebih penting daripada bagaimana dia memulainya. Apakah dia akan diingat sebagai bapak pembangunan atau sebagai pemimpin yang mencederai demokrasi demi kekuasaan keluarganya? Di balik semua kontroversi, tidak bisa dipungkiri bahwa wajah Indonesia telah berubah secara fisik. Papua yang dulu terlupakan, kini memiliki jalan Trans-Papua. Perbatasan negara kini lebih megah dan membanggakan. Kepercayaan diri bangsa ini tumbuh di tengah persaingan global. Jokowi memberikan bukti bahwa dengan kerja keras, hal-hal yang dulu hanya mimpi bisa menjadi kenyataan. Tapi pertanyaannya tetap sama. Berapa harga yang harus dibayar oleh institusi demokrasi kita untuk semua pencapaian fisik tersebut? Misteri tentang siapa penggantinya juga menjadi bagian dari permainan politiknya. Dukungannya yang tidak eksplisit namun terbaca jelas kepada pasangan tertentu menunjukkan bahwa dia ingin memastikan program-programnya tidak berhenti di tengah jalan. Dia tidak ingin IKN menjadi proyek mangkrak. Dia ingin keberlanjutan. Tapi dalam demokrasi, keberlanjutan seringkali bertabrakan dengan kebutuhan akan perubahan. Jokowi sedang berjudi dengan masa depan bangsa ini di tangan orang-orang yang dia pilih sendiri. Jika kita melihat kembali dari tahun 2005 hingga sekarang, transformasi Joko Widodo sangatlah luar biasa. Dari seorang wali kota yang pemalu, menjadi presiden yang sangat lihai dalam taktik politik tingkat tinggi. Dia belajar dengan sangat cepat bagaimana cara menaklukkan sistem. Banyak yang meremehkannya di awal,
Namun, sekarang mereka sadar bahwa Jokowi adalah salah satu politisi paling jenius yang pernah dimiliki Indonesia. Dia tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum, dan kapan harus menyerang. Perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Meskipun dia akan segera turun tahta, pengaruhnya diprediksi akan tetap terasa selama bertahun-tahun ke depan. Melalui anaknya di pemerintahan dan melalui jaringan relawannya yang masif, Jokowisme mungkin akan menjadi masa politik baru, sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan hasil nyata, pragmatisme ekonomi, dan penguasaan opini publik melalui media sosial. Apakah ini yang dibutuhkan Indonesia untuk maju? Ataukah ini awal dari kemunduran nilai-nilai luhur demokrasi? Pada akhirnya, sejarah akan memberikan penilaiannya yang paling jujur. Kita telah melihat berbagai sisi dari Joko Widodo dalam 30 menit terakhir ini. Dari pengusaha kayu menjadi pemimpin bangsa besar. Dia adalah sosok yang penuh dengan paradoks. Sederhana, namun sangat kuat. Lembut, namun tegas. Populer, namun penuh rahasia. Apapun pendapat Anda tentangnya, satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan pernah sama lagi setelah kepemimpinannya. Dia telah mengubah cara kita melihat politik dan masa depan negeri ini. Terima kasih telah mengikuti investigasi panjang ini. Bagaimana pendapat Anda tentang warisan Presiden Jokowi? Apakah dia pahlawan pembangunan, atau ada sisi yang menurut Anda perlu dikritisi lebih tajam? Tuliskan pendapat cerdas Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dan fakta menarik di balik layar politik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.